Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bekerja Memperoleh Makanan Kekal, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 27a. Yesus bersabda, "Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, kita mendengar sebuah nasihat Yesus yang amat penting dan menentukan masa depan kita. Dikisahkan bahwa sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang, semakin banyak orang mencari Yesus. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepada Yesus, "Apakah yang harus kami buat agar kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara-saudari terkasih, banyak tindakan Tuhan Yesus yang tidak biasa dan berada di luar pikiran orang-orang Israel, termasuk para murid Yesus. Misalnya, Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan kecil. Dari rentetan tindakan Tuhan Yesus yang menggemparkan dan mengguncang tanah Israel dan sekitarnya, membuat Tuhan Yesus dengan cepat dan mudah menjadi sorotan dan perbincangan bagi semua orang. Orang-orang yang memperbincangkan tindakan dan kehebatan Tuhan Yesus tidak hanya kalangan bawah seperti petani, nelayan, dan rakyat jelata, namun juga kalangan atas seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Padahal sebelum Yesus ada, para ahli Taurat dan orang Farisi lah yang jadi pusat perhatian dan sorotan jika berkaitan dengan hal-hal agama. Tetapi sejak Yesus hadir dan mulai berkarya, orang-orang Israel lebih suka dan tertarik dengan ajaran dan tindakan Yesus daripada pemuka agama Israel. Saudara-saudari terkasih, sikap sebagian orang-orang Israel yang mencari Yesus dipandang oleh Yesus sebagai tindakan yang kurang baik. Selain itu,
Tindakan mereka yang sangat gencar untuk mencari Yesus menunjukkan bahwa mereka belum dewasa dalam iman kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus berpesan agar mereka tidak hanya bekerja untuk memperoleh makanan yang akan binasa, tetapi juga bekerja untuk memperoleh makanan yang tidak binasa. Memang, masalah perut, yakni soal makan dan minum untuk kebutuhan sehari-hari sangat penting. Kita akan berdosa kalau kita tidak bekerja. Dengan bekerja kita pun dibebaskan dari hal-hal yang jahat. Orang-orang yang tidak bekerja akan menjadi malas dan tidak bergairah hidupnya. Akibatnya, mereka akan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Orang yang tidak mau bekerja juga akan dengan mudah diajak atau tergoda untuk melakukan hal-hal yang jahat. Namun, Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang Israel dan kepada kita umat Kristiani dewasa ini, kita juga berjuang dan bekerja memperoleh makanan kekal, yakni keselamatan. Saudara-saudari terkasih, makanan yang bisa binasa kita peroleh dari mana saja. Makanan yang dapat binasa itu yang kita makan setiap hari, hanya berguna selama kita hidup di dunia. Setelah mati, tubuh kita akan hancur dan jadi tanah. Tetapi makanan yang tidak dapat binasa hanya kita peroleh lewat Yesus. Dan makanan yang tidak dapat binasa itu pertama-tama adalah tubuh Yesus yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi. Walaupun bentuk dan kelihatannya kecil, tetapi khasiat atau kuasanya luar biasa. Kalau kita makan dalam keadaan lapar, maka nasi satu piring bisa habis. Sebaliknya, kalau kita sakit, bahkan sakit keras, kita tidak perlu makan obat satu piring. Kita cuma makan satu atau beberapa butir pil ukuran kecil saja, kita bisa sembuh. Sama halnya dengan hidup kita. Hanya dengan pergi ke gereja setiap hari Minggu dan menyambut tubuh Yesus yang ukuran dan bentuknya kecil itu, kita bisa memperoleh hidup kekal. Selain tubuh Yesus, makanan yang membawa kita menuju hidup kekal adalah sabda Tuhan. Maka sabda Tuhan sangat penting dipahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah bekerja memperoleh makanan yang bisa binasa dan juga bekerja memperoleh makanan yang tidak dapat binasa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia bukan hanya membuka jalan, tetapi memberi kami makanan yang tidak binasa, yakni sabda dan tubuh-Mu yang kami sambut dalam Ekaristi. Sabda dan tubuh-Mu itu yang membawa kami menuju hidup yang kekal. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.